Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas masalah tentang 10 ide jualan modal kecil tapi laris dan bisa diterapkan. Oke. Oke. Jadi berwirausaha itu semakin kesini itu semakin sangat diminatin ya, terutama itu di kalangan kaum sekarang bilangnya apa ya, milenial dan Gen Z. Dan sangat sangat apa, kreatif gitu, tidak perlu modal besar untuk memulai bisnis, tidak perlu modal besar untuk bisnis. Dengan perencanaan yang tepat, kalian sudah bisa memulai usaha itu dari modal yang kecil tapi laris gitu, yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar gitu kan. Jadi sekarang sangat kreatif ya anak-anak kaum milenial ini ya kan, milenial Gen Z ini ya kan, ya kaum milenial sama Gen Z lah, tahun-tahun 80 sampai 2000-an nih lah ya kan. Ide bisnis itu ya sepele-sepele tapi viral gitu loh. Jadi bisa mengemas suatu produk simple kecil tapi langsung ngebom gitu kan. Jadi modal-modal kecil ini ya sangat memberikan atau menjadi pilihan yang menarik lah, karena resikonya itu lebih rendah, fleksibilitasnya itu lebih tinggi, dan dapat dimulai dari rumah gitu loh. Jadi nggak perlu apa ya, kayak harus persiapan matang, harus modal gede, harus punya pabrik, harus punya kantor ya. Dari rumah aja bisa menghasilkan uang gitu loh, gitu. Jadi dari rumah aja bisa menghasilkan uang gitu loh. Jadi kita hanya membutuhkan apa ya, istilahnya itu kreativitas, tenaga, dan waktu untuk berkembang tanpa memerlukan investasi yang sangat jor-joran, menghabiskan uang yang sangat fantastis gitu ya kan. Jadi kita bisa memanfaatkan dari media sosial atau apalah itu, pokoknya itu yang ya media-media sosial sekarang kan itu, jadi bisa menghemat kos atau biaya gitu ya kan. Jadi pemasaran itu lewat online gitu, online dari rumah itu nggak perlu kantor, nggak perlu toko gitu. Jadi dari rumah pun bisa, hebatnya sekarang itu namanya usaha itu. Jadi nggak perlu kita sewa-sewa kantor, sewa-sewa apa gitu. Nah, 10 ide jualan laris manis itu ya dengan modal kecil. Yang pertama, makanan ringan rumahan ya kan, snack, keripik, kue kering, camilan pedas. Camilan selalu disukain anak-anak zaman sekarang gitu loh, camilan pedas, kayak stik pedas gitu, makaroni pedas, keripik pedas gitu kan. Bahan-bahannya itu sangat sederhana, dan yang penting kita bisa mengolah dengan teknik yang unik lah gitu, memvariasikan rasa dan membuat kemasan sangat menarik gitu kan. Rasanya itu ya, anak-anak sekarang itu rasanya itu agak strong gitu, pasti pada suka gitu loh. Anehnya itu sekarang itu makanan tuh aneh-aneh kan rasanya itu, keripik pedas, keripik setan, keripik halilintar ya kan, snack lumer, nah, gitu kan. Itu dari pertama itu makanan ringan rumahan itu bisa jadi pilihan. Terus yang kedua itu minuman kekinian kayak gitu. Jadi minuman sekarang itu aneh-aneh ya gitu.
tapi sangat menjanjikan buat prospek usaha itu bagus. Jadi kayak bisnis minuman itu seperti kopi susu, boba, jus sehat. Nah, jus sehat lagi tren nih, jus sehat lagi tren di kalangan kaum Gen Z sekarang nih, ya, milenial ya kan. Nah, dengan modal blender, gelas plastik, dan bahan-bahan segar itu sudah bisa mulai usaha gitu. Jadi minuman kekinian gitu. Kalau dulu zaman itu boba ngebum tuh, boba ya kan. Modal blender aja, mau blender terus beli bobanya itu dijual di pasaran, ada itu yang jual boba kecil itu, boba sama bubuk-bubuk ya kayak rasa coklat, mocha, green tea, itu banyak yang jual tuh. Itu kita tinggal beli bahan-bahannya, kita racik dengan sedemikian rupa rasa, kita olah. Nah, kalau misalnya eh, eh, jus itu ya kita beli blendernya, kita kemas, kita beli pin kemasan yang rapi, itu bisa jadi gitu loh. Terus frozen food, nah frozen food yang ketiga tuh frozen food, makanan beku. Frozen food tuh sangat diminatin loh, nggak cuma apa ya, anak-anak sekarang itu, anak-anak kecil juga suka makan frozen food. Jadi mulai usaha itu nggak perlu gede-gede, frozen food aja tuh, frozen food kayak nugget, homemade, bakso, somai beku. Sekarang lagi produknya macam-macam tuh. Jadi makanan beku kayak somai, bakso, nah itu cocok untuk mengarahnya ke pasar, ke keluarga ya. Jadi makanan pelengkap keluarga atau family food gitu kan, yang sangat praktis ya kan, tapi enak dan bergizi gitu ya kan. Makanan praktis, jadi untuk zaman sekarang itu kan semua serba simpel. Jadi dengan kita bisa mengolah makanan beku ini, ya kayak bikin bakso itu kan bisa, semua orang bisa kalau belajar. Bakso nugget itu dibikin bisa tuh, somai itu kan kita bekuin, kita bikin dengan rasa yang enak, kita olah, terus kita freezer. Freezer itu kuat sampai tapi kalau tanpa bahan kimia, ingat lah jangan pakai bahan kimia. Jadi kita olah, kita taruh di freezer tuh kuat sampai 2-3 minggu gitu. Ingat ya, jangan pakai bahan kimia itu, karena kita kalau sekali misalnya kita buat makanan dengan bahan-bahan yang tidak menyehatkan tuh pasti akan ditinggalkan. Jadi kita kasih tulisan aja tuh, bahan alami tanpa bahan pengawet. Nah, karena setiap keluarga itu akan menjaga keluarganya, melindungi dari bahan-bahan yang kurang bagus buat kesehatan anaknya, buat kesehatan keluarga lah gitu. Itu bagus tuh makanan beku. Jadi kita olah ya, makan begitu sangat simpel lah gitu istilahnya. Buat zaman sekarang itu serba simpel, jadi makanan beku gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ibu kan sibuk ya sekarang ya, jadi tinggal masak buat sarapan, buat apa gitu bisa. Nah, terus di samping itu terus apa ya, dari apa, makanan ringan, minuman kekinian, makanan beku, terus produk dari bahan daur ulang. Nah, bahan daur ulang ini istilahnya itu bahan-bahan yang kayak apa ya, kayak contohnya itu tiker ya kan, tiker dari rajutan bungkus kopi bekas, bungkus apa itu, rinso, tas dari bungkus rinso, apa dari apa aja lah gitu kan, dari misalnya mau buat vas bunga ya dari eh, botol plastik, nah gitu kan bisa itu. Jadi kita bentuk sedemikian unik, dari bandar ulang ini kita bentuk-bentuk, ada jadi bunga, ada yang jadi, itu emang butuh kreativitas gitu. Itu yang pertama itu sangat membantu lingkungan juga itu ya kan.
berarti produk daur ulang. Daur ulangnya macam-macam, bisa macam-macam itu, kayak handuk ya kan, handuk bekas tuh bisa jadi vas loh, dikasih semen atau apa itu. Nah itu contohnya tuh, jadi produk dari bahan daur ulang. Terus yang kelimanya tuh aksesoris. Kalau produk daur ulang itu butuh kreativitas. Aksesoris juga nih, aksesoris seperti kalung, gelang, anting, itu yang kita bikin dengan handmade aja gitu kan. Ya kalau kalung itu kita kasih apa ya, istilahnya tuh kayak request nama itu kan. Banyak loh anak-anak ABG sekarang tuh, anak ABG, anak-anak ya anak kecil lah itu jualan itu dari kalung. Jadi dia modal modal apa tuh, tali pancing loh, tali pancing itu dimasukin kayak, mau pesen apa, saya mau pesen nama saya buat sama saya sama pacar saya, nah, gitu. Roni dan Reni gitu bisa. Terus buat hadiah juga, buat dia ulang tahun juga bisa, jadi pemesanan gitu kan. Jadi kayak anting, terus gelang-gelang itu, gelang-gelang kalau zaman dulu itu gelang yang apa ya, fusik, namanya fusik ya, kayak gelang yang ditarik gitu kan. Itu dari tali biasa itu, tali yang buat apa ya, panjat tebing itu loh, tali-tali itu bisa gitu kan. Aksesoris, main aksesoris, ini 5 aksesoris loh. Jadi di kalangan anak remaja dan anak muda itu sangat suka ya. Jadi modelnya manik-manik aja tuh, manik-manik. Jadi kayak aksesoris buat kalung, buat gelang, buat anting itu kita banyak kok. Kita tinggal beli di mana gitu, toko itu yang jualan manik-manik itu, terus kita desain sendiri, kita kemas, kita jual aksesoris tuh. Bisa juga untuk acara-acara tertentu itu, buat acara misalnya pesen, masa pesen ya, buat undangan nih, buat undangan, nah itu bisa. Terus yang keenamnya produk personalisasi, artinya itu barang seperti apa ya, personalisasi itu buat gini, contohnya gini. Jadi misalnya kayak casing handphone, nah dia mau ditaruh fotonya dia gitu kan, fotonya pemesan atau foto keluarganya. Terus dia pesen kaos yang ada gambar apa tuh, apa, wajahnya keluarganya gitu kan, sama semua gitu. Terus mug yang ada logo apa gitu kan, bisa lo tuh kemana-mana, apa, pemesannya itu secara personal itu bisa gitu. Jadi modalnya itu ya printer khusus apa itu yang buat nyetak, kayak gelas ini, ya, kayak gini tuh. Jadi personalisasi nih loh, ada namanya gitu kan, logonya dia gitu kan. Ini bisa menghasilkan cuan juga gitu. Butuhnya tuh kreativitas, yang bisa, yang jelas tuh bisa desain aja. Tapi nggak bisa desain pun bisa, tinggal kita datang ke orang yang desainnya, kita minta desainin, nah kita tinggal ngeprint aja. Tapi lebih bagusnya kita belajar desain juga, jadinya tidak menghabiskan biaya untuk nyuruh orang untuk mendesain gitu. Jadi kita model printer, kalau ada dana cukup, printer khusus saja kita beli. Itu kita, ini kan pakai stiker ini, ya kita print, kita stiker, kita tempelin, jadi gitu. Stiker-stiker itu juga ada kok di toko khususnya yang jualan gitu. Terus yang ketujuh itu jasa mengajar. Nah, kalau kalian punya keahlian di bidang tertentu, misalnya, wah saya jago matematika nih, saya jago fisika nih, kimia nih, nah kan, atau jago musik gitar, jasa mengajar. Yang ketujuh nih ya, jasa mengajar. Nah itu kalian bisa memberikan les secara privat, atau
atau kalau bisa bahasa Inggris pintar gitu kan, jadi kita menjual jasa kita gitu loh. Jadi kita menghadirkan sumber-sumber eh, sumber-sumber yang keahlian dalam diri kita untuk menghasilkan cuan gitu kan. Dari jasa pengajar bisa, jadi guru les privat itu bisa gitu kan. Terus jasa desain, nah ini hubungannya sama tadi produk personalisasi sama ya personalisasi itu. Oke, yang desain grafis ini, kalau kalian ahli bidang desain grafis ini ya seperti tadi, kalau ada pesanan untuk membuatkan tulisan atau gambar gitu kan, kalian bisa menjual diri Anda dengan cara desain grafis. Terus desain interior itu menjadi bisnis yang menjanjikan, di desain interior. Terus Anda itu modalnya hanya perlu komputer, software, desain, dan portofolio yang menarik untuk mendapatkan klien gitu loh. Jadi bikin portofolio itu kalian bikin desain, terus kalian ajukan desain yang menarik lah. Terus untuk desain interior tuh ya bikin sebagus mungkin, terus kalian coba tawarkan ke klien-klien yang mau, ya jadikan cuan juga itu. Terus yang ke-9 tuh jasa penulisan. Nah, jadi kalau kalian mampu menulis, memiliki kemampuan menulis atau membuat artikel, konten website, copywriting, ini bisnis yang sangat bagus juga gitu loh. Kalian hanya perlu laptop atau handphone dan waktu untuk menghasilkan karya yang berkualitas, sangat menjual juga itu. Jadi simpel ya, modalnya sedikit, bisa dikerjakan di rumah, yang penting ada waktu luang kalian kerjakan. Terus untuk yang ke-10-nya itu sistem dropshipping. Jadi sistem dropshipping itu kalian tuh bisnis menjual produk tanpa perlu menyimpan produk itu sendiri. Jadi kalian tidak perlu stok, tidak perlu ruangan untuk menyimpan produk-produk yang ingin kalian jual. Kalian cukup dengan dropshipping melalui supplier. Nah, cara kerjanya itu misalnya kalian hanya misalnya korek ini yang punya perusahaan A. Nah, kalian tinggal minta contohnya, sampelnya, spesifikasinya untuk kalian jual melalui media sosial. Nah, setelah terjadi transaksi, nanti pihak yang pertama ini akan mengirimkan produk tersebut atas nama Anda, alamat Anda, dan dikirim ke si pembeli itu. Tapi untuk membuat sukses berjualan dengan modal kecil, kalian tuh perlu nah, supaya berjalan ini, yang pertama yaitu pemasaran yang sangat efektif ya. Contohnya gunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp yang sering dipakai sering dipakai sama orang-orang untuk bersosialisasi
lewat jejaring media sosial gitu loh. Jadi cara mempromosikannya itu ya buatlah konten sekreatif mungkin supaya produk Anda ini menarik minat para para pengguna sosial media ya. Jadi seperti apa ya, kayak video pendek yang menarik perhatian sama calon pembeli ini gitu kan. Jadi ya ini gunakan apa ya istilahnya itu, kayak kemampuan kreativitasnya Anda. Oke. Terus yang kedua itu kelola keuangan dengan baik. Jadi kita pisahkan uang pribadi dan uang bisnis, supaya bisa ya antara uang pribadi sama bisnis. Jadi misalnya ada keuntungan, sebagian buat pribadi, sebagian buat bisnis gitu. Jadi ada option. Lebih mudahnya itu kalau kalian bisa menggunakan semacam spreadsheet sederhana ya. Jadi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Jadi untuk mengelola keuangan kalian. Yang ketiga itu membangun branding yang kuat. Jadi ciptakan suatu identitas atau merek yang unik, atau logo yang menarik lah ya kan, seperti kemasan atau tagline yang menarik, yang konsisten dalam branding untuk membantu mengingatkan daya ingat pelanggan gitu. Jadi harus membuat branding, contohnya kayak misalnya produk yang kita kenal itu kayak air mineral, kalau bilangnya tuh Aqua ya gitu kan, padahal itu bukan merek Aqua tapi sudah terbentuk mindset Aqua. Nah, kayak misalnya odol, pasti kalian pengen beli Ciptaden itu ya mereknya odol gitu loh. Odol dulu odol ya, sekarang yang terkenal itu Pepsodent gitu. Nah brandingnya kuat. Terus yang keempat tuh memberikan pelayanan kepada pelanggan yang baik, seperti respon cepat, ramah. Itu solusi yang sangat efektif, kunci untuk menjaga loyalitas pelanggan. Nah, misalnya jangan ragu juga untuk meminta feedback untuk apa ya, meningkatkan kualitas produk. Misalnya misalnya gimana produk saya gitu kan, tolong kasih masukan gitu. Jadi kurangnya ini, nanti perbaiki. Terus respon cepat tuh misalnya ada yang nanya langsung tanggap, ada nanya misalnya selamat siang, berapa harga produk ini, ya langsung kita tanggapin gitu kan, melalui via chat gitu biasanya gitu sih. Terus memulai usaha jualan dengan modal kecil, tapi harus tidak hanya memungkinkan menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar dengan kreativitas, kerja keras, dan strategi yang tepat supaya bisa menjadi sukses gitu. Jadi harus semangat dalam memulai usaha kecil ini ya kan. Jadi nggak langsung gede, dari kecil dulu, step by step gitu. Jadi itulah istilahnya 10 bila kalian memulai usaha ya, kita mulai dari kecil dulu, yang simpel-simpel aja dulu. Yang tadi saya kasih penjelasan 10 pilihan dan
cara-cara 4 cara yang efektif gitu kan untuk mendorong keberhasilan dari usaha kecil ini. Semoga bermanfaat ilmu ini dan semoga kalian bisa terapkan. Salam sukses selalu, salam entrepreneur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.